Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM. Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Nggak sebagai ada, saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan kepada Kenapa ditanya lagi? Undur diri sebagai komisaris, jadi harus bersih. Oke. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik. Apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya tidak lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya. Kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, aku yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit ya. Ini untuk konfirmasi supaya saudara tetap sendiri. Saudara saksi di KKN, saudara mengatakan. Coba mic ini yang lebih jelas. Coba, ya kasih itu kan bisa. Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, Yang jelas. saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Ya. Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara saksi fokus kepada yang Saya mau jawab. langsung to the point aja, saudara saksi. Anda kalau mau memberikan jawab itu supaya komprehensif, supaya Anda tahu. Yang memberikan briefing saya. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video
yang cukup menarik, ya, dimana dalam cuplikan video yang barusan kita tonton secara bersama dalam persidangan yang dihadirkan oleh seorang mantan jenderal, teman-teman, dan tentu dalam hal ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus-kasus yang dituding terhadap dirinya. Nah, jadi hal ini kita sudah melihat pernyataan seorang Luhut dalam persidangan tersebut, teman-teman. Namun lebih jelasnya coba kita melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh netizen di bawah ini, dan menyatakan bahwa dalam persidangan siapapun sudah hadir merasakan dirinya bukan seorang raja atau seorang panglima, ya, pengadilan hukum harus dihargai. Jadi artinya apapun, ya, jabatannya di hadapan pengadilan, tentu, ya, hal ini sama, ya, tidak ada yang lebih spesial. Yang melawan hukum harus dihukum, ya, setimpal tanpa terkecuali. Apabila terbukti korupsi harus disita. KPK yang sekarang sebaiknya diganti, harus dari usulan Presiden Pak Prabowo. Ya, ayo kita kompak memberantas koruptor, ya, ulang rakyat se-Indonesia. Hakim hebat atas jabatan hakim berani membentak Luhut. Ya, setuju Luhut harus diberi wawasan dan peringatan. Ya, jadi yang begitu jabatannya hanya sementara, jangan sombong ketika menjabat. Oke, dikatakan lebih lanjut bahwa Mulyono dan Opung bagai raja dan patih. Keduanya sepasang pejabat yang membuat kebijakan yang selalu merugikan negara, rakus harta dan jabatan, skenario kriminalisasi kepada tokoh termasuk kepada ulama. Oke, yang salah tunjukkan salah, yang benar tunjukkan yang benar. Selamat berjuang untuk keadilan. Inilah para penguasa, dilihat dari nada bicaranya saja orang kebal hukum. Jasa pun takut, warga 62, ya, warga plus 62, ayah kawal kasus ini. Luhut harus diperiksa sampai tuntas dan semoga Yang Maha Adil akan mengadili dengan cara semoga bangsa ini akan lebih baik. Hukum mati, ya, kalau terbukti bersalah di beberapa kasus. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang apa yang disampaikan oleh para netizen ini terhadap, ya, siapapun yang berada di hadapan pengadilan itu tidak menyombongkan diri, termasuk apapun jabatannya. Kalau sudah berhadapan dengan pengadilan, tidak ada yang perlu, ya, dibanggakan, apalagi jabatan, teman-teman. Dan tentu dalam hal ini, kalau misalnya bersalah, ya, terdapat bukti seseorang itu melakukan korupsi, dan tentu harus ini ditindak, ya, sampai tuntas. Nah, harus Luhut ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim jangan takut, rakyat akan mengikuti dan bersama dengan hakim. Dan kalau negara ini negara hukum, siapapun yang melanggar hukum, proses secara hukum yang berlaku. Ayo Pak Hakim jangan ragu, siapapun akan tunduk di mata hukum. Artinya bahwa tidak ada pun yang luput dari, ya, di hadapan hukum, dan tentu ini hal yang harus yang utama untuk diberantas. Manusia rakus akan diberantakan napasnya sebelum habis napasnya. Senang orang kebal hukum ditegasin. Luhut nggak ada takut-takutnya. Ya, mudah-mudahan Pak bela yang benar, jangan bela yang bayar. Ingat, dan pura-pura tidak tahu, ya, padahal banyak kebohongan Pak Hakim yang berikan putusan seumur hidup untuk Luhut, dan agar negara bisa makmur dan nyaman. Mantap kembali marwah Suplemen Hukum pada porsi yang sesungguhnya. Hukum seberatnya dan adil yang kalau memang, ya, bersalah tanpa pandang bulu, yang jurdil Pak Hakim. Dan umur sudah tua, tetapi beginilah akhirnya sudah waktunya istirahat. Jadi teman-teman, bahwa memang tidak heran
kalau selama ini dalam pemerintahan 2 periode masa pemerintahan seorang mantan Presiden Joko Widodo, banyak hal yang di mana sejarah mencatat, terutama terkait dengan kasus-kasus kasus ijazah maupun kasus korupsi yang terjadi. Bahkan hal ini diakibatkan karena memang pemerintah pada masa itu mungkin saja bisa kurang memonitor, teman-teman. Jadi perlu pengawasan yang lebih ketat supaya kasus-kasus ini akan berkurang. Nah, jadi kita nggak tahu di masa pemerintahan Pak Prabowo ini nantinya apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus Japitsus juga, teman-teman, di mana tidak ditahan. Nah, apalagi kasus-kasus seperti ijazah, kasus-kasus masalah dana haji, teman-teman, yang selalu disebut-sebut sebagai saksi ada mantan presiden, dan tentu hal ini penegakan hukum harus berani menegakkan keadilan untuk mengungkapkan kasus ini secara terang-benderang. Kalau misalnya hal ini tidak bisa diungkap, tentu ini para mafia korupsi tersebut, teman-teman, semakin merajalela dan semakin membuat banyak pundi-pundi yang ada di negara ini. Jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang itulah yang kita lihat saat ini, bahwa kasus ini membuat publik juga semakin mempertanyakan begitu banyak kasus, tapi tidak ada satupun yang dilakukan secara transparan. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.